kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami bakal membahas peran intuisi dan pengalaman dalam keputusan bisnis pemilik UMKM. Sebelum itu, kenalin saya Rizal Busroni. Saya Monika Delananta. Saya Saskudianti. Nah, di sini kami akan memberikan hasil laporan kami mengenai wawancara yang kami lakukan di Citra Niaga, yaitu toko kerajinan Hadi Jaya. Selanjutnya kita bakal bahas latar belakangnya. Citra Niaga adalah salah satu pusat kerajinan tangan dan oleh-oleh khas daerah yang terkenal di Samarinda. Disinilah toko kerajinan Hadi Jaya berdiri sebagai salah satu destinasi favorit bagi para pecinta seni dan kerajinan tradisional. Toko Hadi Jaya menawarkan beragam produk kerajinan berkualitas tinggi, mulai dari ukiran kayu, anyaman rotan, batik, hingga aksesoris handmade yang unik. Semuanya merupakan hasil karya pengrajin lokal berbakat. Dengan mengusung semangat pemberdayaan lokal, Citra Niaga tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga menjadi wadah bagi para pengrajin untuk terus berkarya dan mempertahankan warisan budaya. Inspirasi dari pendirian toko ini datang dari keprihatinan terhadap makin tergerusnya minat masyarakat terhadap produk kerajinan tradisional. Di tengah serbuan barang-barang massal dan produk impor, toko-toko di sini ada sebagai upaya nyata untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap karya pengrajin lokal. Nah, selanjutnya kami akan memberikan hasil wawancara kami mengenai UMKM tersebut. Nah, selanjutnya di sini kami akan memberikan pertanyaan beserta jawaban yang kami berikan kepada pemilik usaha tersebut. Nah, pertanyaan pertama, sejauh mana sih intuisi berperan dalam mengambil keputusan penting dalam menjalankan usaha kerajinan ini? Jadi menurut pendapat beliau, intuisi itu memainkan peran yang cukup penting dalam pengambilan keputusan bagi UMKM. Jadi menurut beliau ini, feeling itu sangat penting untuk mengambil keputusan. Misal kayak untuk mengambil keputusan, kamu pasti punya feeling kalau kita mengambil ini pasti bakal begini. Jadi menurut respon beliau itu, intuisi sangat berperan penting dan memberi pengaruh yang besar untuk mengambil keputusan pada suatu UMKM. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada momen tertentu di mana keputusan berdasarkan intuisi terbukti lebih efektif dibandingkan analisis data atau perhitungan rasional? Baik, jadi menurut pendapat beliau, terkadang banyak usaha kerajinan itu seringkali ada momen di mana keputusan berdasarkan intuisi atau feeling itu sendiri itu lebih efektif, lebih berpengaruh besar bagi pengambilan keputusan. Jadi semisal ada suatu masalah atau suatu hal yang dimana kita tuh harus mengambil keputusan, di situ insting kita atau intuisi kita lebih berpengaruh besar untuk mengambil keputusan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana pengalaman Anda sejak awal merintis usaha memengaruhi cara Anda mengambil keputusan bisnis saat ini? Baik, menurut pendapat beliau sendiri, pengalaman yang bisa mempengaruhi kita mengambil keputusan itu pertama mungkin dari segi pengalaman, kedua intuisi atau feeling kita sendiri, ketiga dari analisis data. Jadi pertama pengalaman itu semisal kayak kemarin nih produknya yang ini rame gitu, dia bakal nge-restock lebih banyak lagi produk itu. Yang kedua, intuisi itu mungkin perannya lebih ke meyakinkan lagi diri sendiri untuk mengambil keputusan tersebut. Terus yang ketiga ada analisis data, di mana beliau tuh juga melihatlah di produk mana yang terjual laku di produk A, B atau C. Jadi itu lebih mempengaruhi beliau untuk mengambil keputusan menurut pengalaman beliau tersendiri. Oke, selanjutnya, dalam menghadapi perubahan pasar atau tren konsumen, apakah Anda lebih mengandalkan naluri atau data penjualan sebelumnya?
Baik, dari pendapat beliau itu sendiri, untuk menghadapi perubahan pasar atau tren konsumen yang sering terjadi, beliau itu sendiri itu lebih mengandalkan penjualan sebelumnya. Jadi menurut apa yang beliau ceritakan itu, mungkin toko kerjaan itu nggak selalu laku setiap hari gitu, tapi pasti laku walaupun pelan-pelan. Jadi mungkin untuk menghadapi perubahan pasar itu beliau cuma mengandalkan penjualan dari sebelumnya, dimana mungkin bisa melihat kayak produk apa yang laris nih, misalnya produk gelang atau nggak menikmati. Beliau melihat dari segi itu untuk menghadapi perubahan pasar dan tren konsumen sih. Nah, pertanyaan berikutnya, menurut Anda, mana yang lebih dominan dalam mempertahankan keberlangsungan usaha, intuisi, pengalaman, atau perencanaan, dan mengapa? Baik, jadi menurut pendapat beliau itu lebih dominan mempertahankan keberlangsungan usaha, beliau itu lebih memilih pengalaman. Jadi karena juga usaha ini berdiri sudah lama dan banyak sekali pengalaman, jadi beliau ini mempertahankan dan tetap melanjutkan usaha ini dengan memegang pengalaman yang beliau udah laluin. Baik, pertanyaan terakhir, apa saran Anda untuk pelaku UMKM baru dalam menyeimbangkan intuisi dan pengalaman saat membuat keputusan bisnis? Baik, dari pendapat beliau itu sendiri, mungkin jika ada satu orang membuka usaha itu sebaiknya kayak ya udah pegang saja keyakinan, terus kayak yakinkan apa yang kamu punya feeling, kamu bilang itu, jalanin aja, yakin aja semuanya itu bakal lancar. Karena biar gimana pun feeling juga mempengaruhi gitu. Karena kalau feelingnya itu buruk ya bakal buruk, kalau feeling yang baik ya bakal baik. Nah, jadi kesimpulan dari hasil penelitian kami ialah intuisi berperan penting dalam usaha kerajinan, terutama untuk menangkap tren, berinovasi, dan mengambil keputusan cepat. Meski kadang lebih efektif dari analisis data, intuisi juga dapat menimbulkan risiko jika tidak didukung evaluasi. Oleh karena itu, intuisi sebaiknya digunakan bersama analisis agar keputusan lebih tepat dan adaptif terhadap perubahan pasar. Nah, itu dia hasil laporan kami mengenai peran intuisi dan pengalaman dalam keputusan bisnis pemilik UMKM. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.